Halo guys, bertemu kembali di dalam konten saya petang ini di dalam channel herba dan perobatan secara tradisional. Oke guys, kali ini saya ingin berkongsi satu herba yang digunakan oleh orang-orang pada zaman dahulu, yaitu cara untuk menangkal ataupun menangkis penularan virus sampar. Oke guys, kali ini saya ingin berkongsi sedikit mengenai penyakit sampar ataupun senang disebut yaitu penyakit ayam. Oke, penyakit sampar ini sebenarnya bawaan daripada burung. Oke, burung itu akan menghinggap terutama di kawasan kandang ayam, dan dia akan membuang najis di kawasan itu, dan daripada itu terjadinya jangkitan virus penyakit sampar terhadap ternakan kita, terutama ayam. Oke, untuk pengetahuan rekan-rekan semua, penyakit sampar ini sebenarnya bermula daripada ayam itu mempunyai hingus ataupun berkahak yang keterlaluan. Dan yang kedua adalah kepala ayam itu bengkak. Oke, apabila penyakit ini bermula di dalam kandang, bagi saya syorkan supaya ayam-ayam yang masih tertinggal di dalam kandang yang belum dijangkiti oleh penyakit sampar, segera pindahkan ke dalam kandang yang lain, ataupun letakkan buat sementara waktu di tempat-tempat yang masih bersih. Sebab penyakit sampar ini begitu cepat merebak di dalam kandang kita melalui najis, melalui penyebaran udara di dalam kandang kita. Apalagi kalau kandang kita itu kurang bersih, maka penyakit ini cepat merebak melalui najis ayam itu. Oke guys, apabila penyakit sampar ini menyerang ayam, bagi pengalaman saya, 90% ayam itu akan mati sebabkan penyakit sampar ini, yaitu pembengkakan di kepala, area kepala, dan berhingus, berkahak yang keterlaluan, sehingga kan ayam ini tidak dapat bernapas. Oke, satu lagi tanda-tanda ayam ini, dia apabila dia terkena penyakit sampar, oke, kandungan ataupun makanan yang ada di dalam lehernya itu, dia tidak lagi dapat dicerna, sebab penyakit sampar ini dia menyerang bahagian pencernaan ayam. Dan saya katakan di sini tidak ada obat kecuali ayam kita telah divaksin waktu masih kecil ataupun waktu sebelum terkena penyakit sampar, ayam kita sudah siap divaksin. Itu boleh dikatakan 50% ayam kita kena dan 50% tidak. Menurut pengalaman saya, penyakit sampar ayam ini memang tidak ada obatnya. Macam mana pun tidak ada obat. Sebab saya pernah mengalami sendiri, tidak ada obatnya. Oke, untuk menguatkan antibodi ada. Seperti kunyit hidup, bawang merah, bawang putih. Ini boleh menguatkan antibodi ayam itu sendiri. Tetapi untuk menyembuhkan, itu tidak dapat. Oke, sebab penyakit virus ini adalah bawaan daripada burung yang sudah ada penyakit sedia. Jadi apabila dia buang najis di kawasan kandang, dia akan cepat merebak dan membuatkan kandang kita diserang oleh penyakit sampar ini. Dan penyakit sampar ini memang sangat berbahaya. Ya, selalunya berlaku yaitu musim hujan, seperti bulan 9, bulan 10, 11, 12 begini. Penyakit itu menyerang dan kompom ayam akan habis. Jadi petang hari ini saya ingin berkongsi mengenai herba, yaitu penolak ataupun tangkal sampar ini. Oke, saya pun tidak berapa tahu apa kaitan dengan herba itu dengan penyakit sampar. Tetapi menurut kepercayaan orang dulu-dulu, bahan-bahan yang diambil semula jadi daripada hutan ini diletak di dalam kawasan penjuru sudut kandang ayam
untuk menangkal ataupun menolak penyakit sampar. Apakah ini benar atau tidak, terserah dengan kepercayaan masing-masing. Tetapi saya sudah mencoba dan memang buat masa sekarang ini penyakit itu sudah tidak ada lagi. Cuma penyakit biasa-biasa seperti berak kapur, itu kita boleh cegah dengan menggunakan kunyit, kencur, temulawak, bawang merah, bawang putih, itu boleh. Tetapi kalau penyakit sampar memang tidak ada obatnya. Jadi guys, sebelum itu jangan lupa like, share, dan subscribe channel saya supaya saya lebih fokus untuk berkongsi tentang herba dan juga petua-petua turunan dari nenek moyang yang saya tahu. Jadi saat ini jangan skip, terus saja bersama saya. Saya akan mencari bahan-bahan yang diperlukan untuk diletakkan di dalam kandang maupun di sudut kandang kita. Oke guys, terus menonton. Oke guys, bahan-bahan yang pertama adalah tebu guys. Oke, saya akan perlihatkan nanti daripada bawah sampai ke atas ini guys, semuanya berwarna merah. Oke, ini bukan tebu sembarang tebu, tetapi ini adalah salah satu bahan yang digunakan untuk kita tancapkan di keempat-empat penjuru kandang kita. Oke guys, saya akan perlihatkan kepada kamu tebu ini. Tingginya lebih kurang 6 hingga 7 kaki. Dahan dia semuanya merah, kecuali daun. Dia berwarna hijau. Di garisan daun berwarna merah. Oke, ini adalah tebu. Oke. Bentuk dia seperti ini. Dia ada ruas guys, seperti tebu. Oke. Berbatang merah, berdaun hijau, dan di tengah dia merah. Mungkin pokok tebu ini ada di tempat kamu, di kawasan kamu. Jadi ini adalah bahan yang utama untuk kita gunakan bagi tujuan penangkalan penyakit sampar. Inilah guys yang saya akan gunakan nanti. Saya akan potong, saya akan bahagikan 4 dan saya akan tancapkan di keempat-empat penjuru kandang ayam saya. Oke guys, untuk bahan yang kedua, saya sudah masuk di dalam kawasan hutan yang tebal ini. Sebab bahan yang kedua ini memang sangat sukar untuk dicari. Adapun tetapi bukan semua ada benda yang saya maksudkan itu. Oke guys. Bahan yang kedua ialah yang ini guys. Oke, yang ini. Oke. Daun dia seperti ini guys. Seperti ini. Mungkin ramai di antara kita yang sudah mengenali pokok ini. Oke, nama pokok ini ialah lias di dalam suku kami. Dan di dalam suku yang lain dinamakan bamban. Oke, pokok bamban atau pokok lias ini adalah bahan yang kedua yang digunakan di dalam pengusiran ataupun sebagai tangkal penyakit sampar.
Tetapi untuk pengetahuan rekan-rekan semua, bukan senang untuk mencari. Yang saya maksudkan, memang pokok lias atau beban ini dia tumbuh secara berumpun. Ada juga yang berselerak seperti ini. Tetapi bukan semua itu boleh diambil, guys. Oke, saya akan perlihatkan. Seperti ini, guys. Oke. Daripada pangkal bawah. Oke, ini batang dia. Dia tumbuh dan tidak bercabang. Sampai ke area ini. Oke, inilah pokok yang kita ambil. Jadi dalam 10 rumpun, bukan semua kita dapat apa yang kita cari. Oke, seperti ini. Jadi ini adalah bahan kedua yang kita ambil. Jadi perlu ambil 4 batang ataupun 4 pokok. Oke, seperti ini. Oke guys, bahan yang ketiga ialah pokok surinit, guys. Oke, bentuk dia seperti ini, guys. Oke, ini adalah pokok surinit. Daripada daun dia, guys, sampai ke batang dia, guys, semuanya berduri, guys. Oke, kita tengok lebih dekat batang dia, guys. Oke, ini adalah penampakan pokok surinit, guys. Cukup dengan duri. Oke, batang dia berduri, guys. Ini adalah pokok surinit. Ini adalah bahan yang ketiga, guys. Oke, guys, ini penampakan daun dia, guys. Oke, seperti ini. Oke, batang dia penuh dengan duri. Oke, ini nama dia pokok surinit, guys. Oke. Jadi ini adalah bahan yang ketiga. Oke guys, selepas 2 jam lebih saya masuk hutan untuk mencari bahan-bahan yang diperlukan. Akhirnya selesai sudah misi saya petang ini. Oke, bahan-bahan yang pertama. Oke, ini bersama dengan batang dia. Oke, ini guys, ini adalah tobu merah, guys. Oke, bahan yang pertama, tobu merah. Dan bahan yang kedua, ini pun sangat sukar dicari, yaitu bamban ataupun nama dalam bahasa saya ialah lias. Dalam 10 rumpun ataupun 20 rumpun pokok lias, hanya 1 atau 2. Itu pun kalau kita bernasib baik, guys. Sebab di sini kita hanya mengambil yang seperti ini. Oke, daripada batang ini seperti ini. 2 daun saja. Oke, seperti ini. 2 daun. Oke. Jadi syarat di sini ialah mesti 2 daun saja ataupun 2 cabang. Oke, begini. Oke, 2 cabang. Baru boleh digunakan pakai. Oke, lebih daripada itu tidak boleh. Ingat itu syaratnya, guys. Jadi kita kena ambil 4 batang, guys. 4 batang. Oke, itu syarat dia. Yang kedua. Syarat yang ketiga, ini agak begitu berbahaya sedikit, guys. Ini adalah pokok surinit. Oke, pokok surinit. Pokok surinit ini memang mempunyai duri yang sangat tajam. Oke, jadi kalau mengambil pokok surinit ini haruslah berhati-hati. Oke guys, sekarang kita akan ke lokasi kandang. Kita akan coba menanam pohon ataupun bahan-bahan yang saya ambil daripada hutan sebentar tadi, guys. Oke guys, bahan-bahan tadi kita tanam di sudut
kandang kita guys. Oke, seperti ini guys. Oke guys, kita tanam di setiap sudut kandang kita guys, seperti ini. Oke, ini sudutnya guys, kita tanam sini juga guys. Kita tanam, pastikan mata dia di atas guys, jangan terbalik, nanti dia tidak tumbuh guys, nanti dia mati guys. Kita pergi ke sudut yang terakhir guys. Oke, saya sudah kasih lubang sini. Sekarang kita mau tanam. Oke, pastikan mata dia di atas. Kita tanam guys, seperti ini. Oke, masukkan juga yang satu. Oke guys, beginilah cara penanaman dia guys, di sudut ke sudut kandang ayam kita. Oke guys, untuk pokok surinit ini guys, kita ambil satu guys. Oke, kita letak di bawah ayam kita guys, bawah kandang ini guys. Kita sisip saja guys. Nah, seperti itu guys. Oke. Kita kasih sisip saja di bawah kandang ayam kita. Kalau banyak itu lebih baik. Begini guys. Oke. Nah, ini ayam-ayam saya guys. Oke guys, begitulah konten saya petang kali ini. Cara mengatasi ataupun menangkal penyakit sampar yang berlaku di dalam kandang kita. Oke guys, untuk itu jangan lupa like, share, dan subscribe supaya konten kali ini bermanfaat kepada semua penternak, terutama bagi mereka yang menternak ayam sabung. Oke, support terus channel ini untuk konten yang seterusnya. Mantap.